Saya selalu mendapat pujian dan respon positif oleh bangsa lain, saat mereka tahu kalau saya itu dari Indonesia. Kali ini, ingin berbagi kisah mengenai pengalaman beberapa orang yang sering bepergian ke luar negeri, beserta teman-temannya. Sebut saja dia si penutur kisah ini, ialah saya sang karakter utamanya. Seringkali, Indonesia mendapat pujian dari orang-orang di berbagai negara, ketika mengetahui bahwa mereka berasal dari tanah air. Pujian yang mereka berikan bukan sekadar ucapan di media sosial, yang seringkali dikaitkan dengan kepalsuan atau sekadar mencari atensi. Sebaliknya, mereka menyampaikannya dengan tulus, tanpa liputan media, menunjukkan bahwa kesan mereka terhadap Indonesia sangat mendalam. Kisah pertama datang dari seorang teman saya, sebut saja Tina, yang pernah berkunjung ke Paris. Saat itu, Tina bertanya arah kepada polisi setempat, salah satunya berasal dari Nigeria. Tanpa disangka, polisi itu langsung bertanya, "Apakah kamu dari Indonesia?" Ia mengatakan bahwa di negaranya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, tetapi tetap damai tanpa konflik antaragama. Masih di Paris, Tina juga mengalami kejadian serupa ketika membeli makan siang di sebuah restoran. Seorang wanita muda penjual makanan Spanyol terus memperhatikannya sebelum akhirnya bertanya asalnya dari mana. Ketika mendengar Tina berasal dari Indonesia, wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu kamu pasti dari negeri yang jauh. Kulitmu sangat bagus, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saya pernah bekerja di klinik kecantikan, jadi saya tahu." Di sebuah kedai kopi, Tina juga dibuat terkejut oleh seorang pramusaji. Ketika mendengar Tina dan temannya berbicara bahasa Indonesia, ia langsung menyapa dengan fasih dalam bahasa yang sama. Tina dan temannya terheran-heran, karena wajahnya sangat bule. Rupanya, pramusaji itu merupakan blasteran Skotlandia Bandung, yang pernah tinggal lama di Indonesia. Pengalaman berikutnya datang dari teman saya Budi saat berada di Roma, Italia, menghadiri konferensi internasional. Setelah acara berakhir, dua pria muda bertanya apakah ia akan kembali ke Milan. Budi menjawab bahwa ia sudah menyelesaikan studinya dan mungkin akan pulang ke Indonesia. Salah satu dari mereka tertawa dan bertanya, "Kamu dari kota mana?" Budi sempat ragu, apakah mereka akan tahu kotanya? Namun, pria itu tersenyum dan berkata, "Mantan pacar saya blasteran Belgia Indonesia, berasal dari Malang, dan memiliki peta Indonesia di kamarnya." Lalu, ada kisah dari seorang teman saya, sebut saja Uli, yang pernah mengunjungi Korea Utara 3 tahun lalu. Penduduk setempat tampak senang saat tahu bahwa ia berasal dari Indonesia. Mereka berkata, "Kami bahagia melihat orang Indonesia datang ke negara kami." Mereka juga menyebut bahwa Presiden Soekarno adalah sahabat Kim Il-sung, sehingga Indonesia dianggap sebagai teman sejati. Selain itu, mereka menyinggung bunga Kim Il-sung ya, yang merupakan hadiah dari Soekarno kepada Korea Utara. Bunga anggrek itu menjadi simbol persahabatan kedua negara. Selanjutnya, ada pengalaman pribadi saya sendiri saat berkunjung ke Korea Selatan pada April 2014. Saya mengalami kejadian yang berkesan ketika naik subway dari Seoul Central Station menuju Busan Natel Univ Station. Saat itu sekitar pukul 5 sore, jam pulang kerja, dan semua kursi penuh, termasuk kursi prioritas. 3 stasiun kemudian, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun masuk ke dalam gerbong. Melihat beliau masih berdiri, saya menawarkan tempat duduk, namun beliau menolak dengan alasan perjalanannya tidak jauh. Tak lama kemudian, ia kembali menghampiri saya dan menebak, "Kamu bukan orang Korea, kan?" Saya mengiyakan, lalu mengatakan bahwa saya berasal dari Indonesia. Seketika, beliau tampak terkejut sekaligus terkesan karena jarang ada orang yang menawarkan kursi di subway. Merasa hormat, saya berdiri saat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tak lama kemudian, beliau turun lebih dulu, dan kami pun sempat bertukar kontak Facebook untuk tetap berhubungan. Yang terakhir ialah kisah dari Ibu Putri. Kisah Ibu Putri ini justru harus menghadapi konsekuensi pahit, tetapi mengundang simpati dan dukungan warga Korea. Situasi yang dihadapi Ibu Putri berawal ketika di pabrik tempat kerjanya Ibu Putri di kota Gwangju, kedatangan pegawai baru yang sama-sama dari Indonesia, sebut saja Panjul. Awalnya Ibu Putri tidak menaruh curiga pada Panjul, sebagai sesama orang Indonesia. Sehari-hari bekerja di pabrik normal ya normal-normal aja. Namun, Ibu Putri tidak bisa menahan rasa penasarannya, karena Ibu Putri kerap mendapati kegiatan Panjul yang tidak biasa.
Rasa penasaran menjadi curiga ketika Ibu Putri mendapati barang-barang mencurigakan di area kerjanya. Rasa curiganya menuntun Ibu Putri untuk mengawasi Panjul selama 5 bulan penuh. Kecurigaan Ibu Putri pun pecah ketika Ibu Putri berhasil mengakses laptop Panjul, dan melihat file-file tata cara meracik bahan peledak. Ibu Putri pun mendapati selongsong peluru dan bahan-bahan mencurigakan lainnya. Maka, tanpa berpikir panjang, Ibu Putri pun segera melaporkan temuannya ke Badan Intelijen Korea Selatan, alias Badan Intelijennya Korea Selatan. Polisi pun segera menggerebek Panjul di tempat kerjanya, dan benar saja, didapati bahan-bahan peledak dan beberapa butir peluru. Serta file tutorial peracikan bahan peledak di laptop dan USB-nya. Ternyata Panjul memiliki hubungan dengan jaringan teroris terkenal di dunia. Waduh, malu-maluin tenaga kerja Indonesia aja, bisa-bisanya juga teroris masukin agennya lewat jalur tenaga kerja. Laporan Ibu Putri justru mengungkap status Ibu Putri yang ternyata seorang tenaga kerja ilegal. Ilegal bukan berarti ketika masuk ke Korea Ibu Putri melalui jalur ilegal tanpa dokumen lengkap. Tetapi masa izin menetap dan bekerja Ibu Putri habis, karena beliau sudah berkeluarga di sana, dan tidak sempat mengurusi dokumennya ke tanah air. Tentu ini mengakibatkan pemerintah Korea secara paksa akan mendeportasi Ibu Putri ke tanah air Indonesia. Tapi, berkat jasanya mengungkap kasus terorisme, Departemen Migran Korea pun memberikan visa tinggal untuk Ibu Putri. Sayangnya, tidak lama kemudian visa itu kembali dicabut. Sontak berita ini memicu banyak protes warga Korea pada pemerintahnya. Di media sosial suara-suara netizen justru mendukung Ibu Putri. Ada yang meminta agar Ibu Putri tetap tinggal secara positif di Korea, ada yang merasa berhutang budi karena Ibu Putri berani mengungkap kasus terorisme di negaranya, yang pelakunya rekan sebangsa. Dan para tetangga dan rekan-rekan Bu Putri pun memberikan dukungan moral, mengapresiasi sikap patriotik orang Indonesia yang berani menindak sesama orang Indonesia di perantauan. Ketika mendatangi Ibu Putri, para tetangga seolah tak ingin Ibu Putri kembali ke Indonesia, mungkin karena keramahan dan kebaikannya sebagai sesama ibu-ibu komplek pun sudah dirasakan oleh para tetangga dan warga di sekitar rumahnya. Bagaimana menurut teman-teman? Bila ada yang mengalami hal serupa di luar negeri, tolong ceritakan di kolom komentar di bawah. Dari berbagai pengalaman di atas, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ternyata memiliki tempat tersendiri di hati banyak orang di berbagai belahan dunia. Tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keramahan serta sikap baik yang selalu ditunjukkan oleh masyarakatnya. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus membawa nama baik Indonesia kemanapun kita pergi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana menurut teman-teman? Bila ada yang mengalami hal serupa di luar negeri, tolong ceritakan di kolom komentar di bawah. Akhir kata wassalamualaikum, stay tune terus di Mantan Wibu.